Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, untuk yang dari rumah, selamat bergabung. Hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu ya. Materi minggu lalu, seingat saya sudah sampai kecepatan rata-rata. Ya, kecepatan rata-rata. Nah, untuk hari ini, berarti kita akan melanjutkan ini, kecepatan sesaat. Ya, kecepatan sesaat. Jadi kita akan bahas ke kecepatan sesaat. Nah, kecepatan saat berarti nanti kecepatan benda pada suatu saat tertentu. Kalau kecepatan rata-rata kemarin kan antara waktu pertama dengan waktu akhir. Ya. Jadi kalau sesaat maka nanti ini menggunakan P sama dengan turunan dari perpindahan terhadap waktu. P ds per dt. Nah, ini berarti sekarang mengenal operator ya, operator baru namanya diferensial. Ya, namanya diferensial atau turunan ya. Nanti diajarkan di matematika. Oke, diajarkan di matematika, tapi karena dasar matematikanya kelas 11, maka ini saya memberitahukan cara menggunakannya aja ya. Nanti apa maknanya yang sebenarnya atau makna yang lebih lengkap nanti pas matematika ya. Nah, baik, kita mulai dari yang ini. Diferensial itu nanti jika misalkan kita punya fungsi ya fx atau ini langsung t aja, nanti kita berkaitan dengan t ya, t. Jadi ft dari at pangkat n gitu ya, maka jika diturunkan d per dt, ini saya berikan t gitu ya, kemudian ini berarti a t pangkat n. Nah, perhatikan sini ini t ya, ini adalah t, ini t, sini t ya, t, kemudian di sini juga t. Nah, maka cara menurunkan ya nanti hasilnya adalah ini, pangkatnya diturunkan, n-nya itu diturunkan, dikalikan dengan koefisien a itu, ya, a ini sebuah bilangan koefisien, kemudian dikalikan lagi dengan t, nah pangkatnya t dikurangi 1. Jadi, pangkatnya turun dulu, dikalikan di depan ini, kemudian t-nya pangkatnya dikurangi. Jadi contoh, misal ya, contoh, ini persamaan posisi suatu benda, ini misalkan adalah 2t kuadrat plus 2, ini ya, persamaan posisi suatu benda, gitu ya. Nah, maka nanti untuk mencari v, berarti ini turunan, ini misalkan pada arah i, gitu ya, dari 2t kuadrat plus 2. Nah, ini nggak ada t-nya bagaimana? Kalau nggak ada t-nya, aslinya itu sebenarnya kan 2 kali 1, sama boleh toh? 1 kali 1. Nah, 2 kali 1 itu boleh juga dituliskan t pangkat 0. Jadi tuliskan sebagai ini. Sama dengan d per dt dari 2t kuadrat plus 2t pangkat 0. T pangkat 0 itu sama dengan 1 ini. Ya. Bisa ya? Oke. Nah, kemudian langkahnya, pangkatnya dikalikan dengan yang depan. 2 kali 2, 4. T, kemudian 2 dikurangi 1, 1. Ya, pangkatnya jadi 1. Berkurang 1 pangkatnya. Ya, pangkatnya dikurangi 1. Aturannya pakai ini. Kemudian ditambah 0 kali 2, 0. Nah, intinya apa? Kalau tidak ada variabelnya yang sama dengan ini, atau yang dengan T ini, maka ini nanti turunannya mesti 0. Ya. Jadi kalau hanya bilangan saja, diturunkan terhadap T atau diturunkan terhadap X dan sebagainya, maka 0. Ya. Sehingga ini hasilnya tinggal 4T. Misalkan adalah I. Gitu ya. Semuanya arah I, arah I.
Jadi ini adalah vektor kecepatan, persamaan dari vektor kecepatan. Ya, contoh lagi, misalkan benda bergerak seperti ini, persamaannya 3T J, misalkan gitu ya. Maka persamaan kecepatannya V sama dengan ds dt. Ya. Jadi ini adalah d per dt dari 3T pangkat 1 kan ini. Hasilnya berapa berarti? 1 kali 3? 3. T pangkat 1 min 1? 0. Ini J ya. Pada arah J. T pangkat 0 hasilnya? 1. Ya. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Ya. Semua bilangan pangkatkan 0 hasilnya 1. Maka di sini ada tinggal 3J. Nah, jadi seperti ini. Ini satuannya meter per sekon. Ini meter per sekon. Nah, dia. Ini adalah mencari kecepatan sesaat. Nah, kemudian yang minggu lalu sudah contoh soal tentang kecepatan rata-rata, gitu ya. Maka sekarang kecepatan saat, ini contoh soal. Ini ya. Kalau kecepatan sesaat, maka nanti waktu yang ditanyakan itu adalah hanya satu waktu saja. Kecepatan pada satu waktu, tidak berupa interval, gitu ya. Misalkan benda bergerak dengan persamaan posisi, jadi S sama dengan 4T kuadrat plus 2T. Misalkan seperti ini pada arah sumbu X, ya, I. Atau misalkan ke barat ini juga boleh, gitu ya. Ke atas ini juga boleh. Cuman ini dimunculkan I, ini juga sama saja, ya. Agar ini bisa menjadi vektor. Nah, tentukan yang pertama kecepatan saat T sama dengan 2 sekon, kemudian yang B kecepatan saat T sama dengan 4 misalkan, 4 sekon. Nah, jadi kalau kecepatan sesaat, itu biasanya pertanyaannya waktunya berupa satu saja, satu waktu. Bukan interval antara T sekian sampai dengan T sekian. Ya. Maka ini kecepatan sesaat, hanya satu-satu, pertanyaan hanya satu waktu saja. Yang namanya juga kecepatan sesaat, gitu ya. Pada saat itu saja. Oke. Nah, untuk mencari ini, maka diturunkan dulu. P, berarti ini adalah D per dt dari 4T kuadrat plus 2T pangkat 1. Ya. Nah, sekarang turunkan. 2 kali 4? 8. Jadi 8, kemudian T 2 kurangi 1, 1. Ya. Jadi pangkat 1 ini. Kemudian yang ini, 1 kali 2, 2. T-nya jadinya pangkat 1 min 1. Oh, berarti T pangkat 0 hasilnya 1. Udah, jadi tulis 2 saja. Ya, langsung seperti ini. Nah, berikutnya tinggal kita menjawab yang A. T sama dengan 2. Maka P saat 2 sekon itu adalah 8 kali 2 plus 2. Berapa ini? 16 tambah 2. 18. Ini tadi pada arah I ya. Jadi ini 18 I, satuannya meter per sekon. Kemudian kalau pada saat T sama dengan 4, berarti V4, berarti 8 kali 4 plus 2I. Berarti 8 kali 4, 32. Tambah 2, 34. I meter per sekon. Nah ini. Jadi setiap saat dia bisa berubah. Karena masih ada unsur T-nya gitu ya. Jadi ini adalah persamaan dari kecepatan. Ini meter per sekon. Oke, silahkan kalau ditulis
Terus dulu ya. Sambil kalian menulis, ini sambil saya absen ya. Yang sebelah timur sudah ya ini ya. Oke. Oke, sambil menulis ini saya lanjutkan ya. Sambil kalian latihan mendengarkan sambil menulis. Nanti kalau kuliah biasanya seperti itu. Ya, biasanya menjelaskan kalian sambil menulis. Karena biasanya kalau kuliah tidak diberi, tidak silakan nyatat dulu gitu. Tidak. Jadi biasanya langsung gitu aja. Gitu ya, sambil latihan nanti biar terbiasa. Jadi memang perlu konsentrasi tinggi ya, sambil melihat, sambil menulis gitu ya, sambil memahami. Nah, tapi nggak apa-apa, ini latihan. Nanti saya pelan-pelan gitu, kalian mencoba gitu ya. Nah, baik. Ini sudah kecepatan rata-rata sudah, kemudian kecepatan saat. Nah, berikutnya adalah percepatan. Besaran saya perlajuan dulu ya. Besaran yang kelima. Jadi ini ada perlajuan. Perlajuan ya. Perlajuan berarti itu adalah besaran skalar. Ya. Ini skalar. Nah, perlajuan itu dirumuskan dari perubahan kelajuan tiap satuan waktu. Jadi ini. Jadi perlajuan adalah perubahan kelajuan tiap satuan waktu. Ini skalar, hasilnya skalar. Kemudian yang ke-6 ada percepatan. Nah, percepatan baru ini adalah vektor, gitu ya. Kalau percepatan itu adalah besaran vektor. Kalau vektor berarti punya nilai dan punya arah. Nah, kemudian rumusannya untuk percepatan berarti ini adalah percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah ini ya. Jadi maksud tulisan ini, matematikanya kan terbaca kecepatan per waktu gitu ya. Maksudnya adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Ya. Jadi pendefinisiannya nanti perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah sama halnya dengan kecepatan, nanti percepatan ini juga ada percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata berarti ada T, ini adalah perubahan, percepatan A ya, percepatan itu A, akselerasi gitu ya. Perubahan kecepatan per perubahan waktu atau interval waktu tempuh gitu ya. Jadi ini persamaan untuk rata-rata. Berarti ini boleh kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per waktu akhir, waktu awal. Jadi kalau saya nanti adalah kecepatan awal. Kalau V1 berarti kecepatan akhir. Bisa pakai V1 atau biasanya pakai VT gitu ya. Nah, V1 atau VT. Kalau VT berarti nanti sini TT gitu ya. Kalau ini VT berarti ini TT. Kalau misalkan Pak, waktunya antara 0 sampai dengan 2, ini tulis V2 boleh. Ya. Yang penting maknanya adalah ini yang akhir, ini yang awal. Ini waktu akhir, waktu awal. Karena kita mencari selisih perubahan
selisih atau perubahan kecepatan ya. Jadi kalau perubahan kan berarti ada yang nilai awal dan ada nilai akhir. Yang sebelah kan sudah atau belum ini? Sudah. Saya hapus ya. Biar lebih longgar. Nah, baik. Setelah percepatan rata-rata, nanti ada lagi percepatan sesaat. Nah, kalau percepatan sesaat tidak pakai selisih seperti ini, tapi pakai turunan, ya, menggunakan turunan. Jadi ada dv terhadap waktu. Ini maksudnya adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Ya, maknanya juga sama, perubahan kecepatan tiap satuan waktu sama. Ya. Cuman ungkapannya saja, ini kecepatan per waktu tulisan aja ya. Ini bentuk operator matematisnya, diferensial ini berarti perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Ini sama. Nah, dari sini sudah kita punya kesimpulan, ya, punya ringkasan, bisa meringkas bahwa perpindahan kalau diturunkan terkena operator ini, diferensial, maka nanti menjadi kecepatan. Kecepatan terkena operator diferensial menjadi apa? Menjadi ini kan? V kena operator ini menjadi A, percepatan. Ya. Nah, nanti akan mengenal lagi, kalau ini mau dikembalikan ke sana, ini ada namanya integral. Di matematika kelas 12 nanti geserkan. Tapi di fisika sudah dipakai ini ya. Sejak kelas 10. Nanti kalau mau dicari lagi ini, nah maka ini adalah integral ini ya, diintegralkan. Nah, Pak, bedanya diferensial dan integral apa ya? Kalau diferensial tadi, jadi kalau misalkan ada ini ya, sebuah fungsi t gitu ya. Dari A T pangkat N, kalau terkena diferensial, maka ini akan menjadi ini ya, diferensial A T pangkat N. Ini kan tadi N kalikan A, T-nya pangkat N min 1. Tapi kalau diintegral, ini terhadap waktu gitu, maka caranya begini, ditulis A T pangkatnya ditambah 1 dulu. Baru kemudian, nah pangkatnya tambah 1 ini ditaruh di bawah. Ya, bedanya di situ. Ini namanya diferensial, ini namanya integral. Integral tak tentu. Tapi kalau misalkan diberi, nah ini, maka nanti tinggal diberi batas. Gitu ya. Itu di matematika, nanti akan kalian diajarkan ini kelas 12 kalau nggak salah, ini kelas 11. Ya, di matematika ya. Di matematika ada bab tersendiri nanti. Ada bab tersendiri. Nah, di fisika itu digunakan untuk ini mencari kecepatan, mencari percepatan. Gitu ya. Oke, silakan sambil menulis ya. Sambil menulis. Jadi ini saya kenalkan diferensial, yang ini integral gitu ya. Jadi itu adalah diferensial dan itu adalah integral. Setelah ini akan saya berikan contoh ya. Contoh. Posisi benda misalkan ya. Posisi benda mengikuti persamaan S sama dengan 2T kuadrat plus 3 pada arah sumbu X misalkan dalam meter. Nah, tentukan yang pertama kecepatan rata-rata antara T 1 sekon dan T 3 sekon.
Kemudian yang kedua, kecepatan saat T sama dengan 4 sekon. Yang ketiga, percepatan rata-rata antara T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 3 sekon. Ini ya. Kemudian yang terakhir adalah percepatan saat T sama dengan 4 sekon. Ya. Jadi dari persamaan itu diketahui persamaan posisi, kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata, kemudian kecepatan sesaat, percepatan rata-rata, dan percepatan sesaat. Nah, coba dicermati soalnya ya, untuk pertanyaannya. Kalau rata-rata mesti ada interval antara dua waktu. Kalau sesaat hanya ada satu waktu, gitu ya. Ini juga rata-rata. Nah, ini sesaat. Hanya ada satu waktu dan hanya ada dua waktu. Kalau rata-rata berarti menggunakan interval waktu. Awal dan waktu akhir, sesaat berarti hanya ada satu waktu saja. Baik kecepatan maupun percepatan. Gitu ya. Oke, silakan sambil ditulis soalnya ini, kemudian dicoba dikerjakan, nanti akan kita bahas. Ya. Kita akan ditulis dulu. Yang dari rumah juga boleh, silakan ditulis. Untuk sementara yang dari rumah berarti dikerjakan di bukunya masing-masing. Nanti akan kita bahas bersama. Ya. Ini contoh soal. Ini namanya, operator ini namanya integral ya. Integral, kemudian yang ini diferensial. Nah, sebelah kiri sudah ya. Oke, saya hapus yang sebelah kiri dulu. Dan sebelah kiri berarti kita akan menjawab pertanyaan yang pertama ini. Ya, yang pertama ini adalah kecepatan rata-rata. Ya, kalau kecepatan rata-rata berarti perlu ini. Yang pertama, V sama dengan delta S per delta T. Berarti mencari posisi akhir dikurangi posisi awal T. Nah, posisi akhirnya, berarti kita masukkan aja ke sini. T-nya berapa? T3. Ya, masukkan ke sini. Berarti 2 kali 3 kuadrat. 2 kali 3 kuadrat plus 3 dikurangi, ini iya. Dikurangi 2 kali T-nya 1 yang awal. 2 kali 1 kuadrat plus 3I per 3 min 1. Karena intervalnya antara T1 sama dengan T3. Ya. Nah, sekarang berapa ini? 9 kali 2, 18. 18 kita tambah 3, tambah 1I. Min 2 tambah 3, 5.
3 kurangi 1, 2. Berarti ini adalah 16 I per 2 atau 8 I meter per sekon. Ini sudah kecepatan ya. Sudah kecepatan. Kemudian yang kedua, kecepatan saat 4 sekon ya. Jadi kalau mencari kecepatan sesaat diturunkan diferensial dari S terhadap waktu ya. Jadi diferensial terhadap waktu dari berapa? 2 T kuadrat plus 3 I. Ini 2 kali 2, pangkatnya kan turun, jadi pengali ya. 2 kali 2, 4. T pangkat 1 ya. 2 dikurangi 1, 1. Kemudian 3 kali diturunkan menjadi, ada T-nya pada ini? Nggak ada, kalau nggak ada T-nya berarti 0. Ya. Ini 0, plus 0. Atau tulis saja 4 T. Ini meter per sekon. Nah, ini adalah persamaan kecepatan. Masih ada unsur T-nya, hasil turunan pertama ini ya. Kemudian pada saat T sama dengan 4 sekon, maka V sama dengan, anggap saja ini tulis V4 gitu ya. Jadi maksudnya adalah V pada saat 4 sekon. Masukkan saja ke sini. 4 kali 4. I. Jadi ini adalah 16 I meter per sekon. Nah, misalkan ya, T sama dengan 2. Berarti berapa kecepatannya? 4 kali 2. Berapa ini? 8. Ya. Kalau T sama dengan 1 sekon. V1 berapa berarti? 4 kali 1. Berapa? 4I. Kemudian kalau T sama dengan 3 sekon. Jadi V3 sama dengan 4 kali 3I. Berarti hasilnya adalah 12I meter per sekon. Nah, itu ya. Jadi ini kecepatan sesaat. Kalau saat 1, 2, 3, 4 sekon, itu masing-masing beda. Ya. Kalau ini masih ada unsur T-nya. Kalau nanti ini tidak ada T-nya, berarti konstan. Itu yang namanya GLB. Nilainya T berapapun tetap. Oke. Sekarang yang ketiga. Percepatan rata-rata antara T1 sama dengan T3. Yang ketiga, percepatan rata-rata berarti delta V per delta T. Berarti adalah V, anggap saja V3 min V0 gitu ya. Atau V1 boleh. T3, T1. V3 tadi berapa? Sudah ketemu ya? 12. V1? 4. Sudah arah I semua ya. Berarti ini 3 min 1. 12 kurangi 8. Per 2 I sama dengan 4 I meter per sekon kuadrat. Ya. Itu kecepatan percepatan rata-rata. Kalau percepatan sesaat berarti yang keempat A sama dengan turunan dari V. Mana nih yang diturunkan yang belum dimasuki waktu? Ya, sebelum dimasuki T. Berarti yang mana? Yang ini ya yang diturunkan, 4T. Gitu ya. Jadi turunan dari 4T per GT, ada arah I. 4T turunkan terhadap T hasilnya. Pangkatnya T berapa? 1 tadi itu. Ya. Jadinya 1 kali 4. 4. T-nya tinggal T pangkat 0. Hasilnya 1. Nah, berarti ini. Pada saat T sama dengan 4 sekon, berarti A-nya berapa? Ini yang ditanyakan adalah saat T 4 sekon. A-nya berapa? A-nya? Ada T-nya enggak ini?
Nggak ada. Kalau nggak ada T-nya, berarti kan nggak ada tempat untuk masukkan T kan? Berarti nilainya tetap 4. Nah, gitu ya. Pada saat T sama dengan 10, A-nya berapa? A-nya ya 10. Masa? A-nya 4. Loh, kok tetap sama? Ya, sama. Ini kemudian disebut sebagai GLBB, percepatannya tetap. Ya. Jadi kalau misalkan tidak ada T-nya, sudah nilai untuk T berapapun nilainya tetap ini. Ya. Oke, jadi ini nanti akan kita sebut sebagai GLBB. Jadi percepatannya setiap saat tetap, tapi kecepatannya setiap saat berubah. Nah, itu ya GLBB. Saya hapus ya, yang ini. Nah, percepatan sudah, berarti itu semua besaran pada gerak lurus itu sudah kita bahas, lalu sudah kita pelajari, baru kemudian kita masuk ke ini. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ya. Cirinya kalau gerak lurus beraturan, yang pertama, kecepatannya bagaimana? GLB ini ya. Kecepatannya konstan atau tetap. Ya. Percepatannya bagaimana? Percepatannya adalah 0, tidak memiliki percepatan. Karena kecepatannya konstan, berarti kan nilainya setiap saat tetap. Kalau setiap saat tetap, berarti tidak ada perubahan kecepatan. Kalau tidak ada perubahan kecepatan, berarti tidak ada percepatan. Maka percepatannya 0, yang berarti bahwa tidak ada perubahan kecepatan. Kecepatan konstan sudah, dan rumusan yang ada di GLB itu hanya ada satu ini ya, S perpindahan sama dengan V kalikan T. Jadi S ini adalah vektor perpindahan, satuannya meter, kemudian V kecepatan meter per sekon, kemudian T ini adalah waktu, satuannya sekon. Oke, silakan kalau ditulis dulu. Jadi kita akan mulai masuk ke GLB. Nah, sekarang kalau misalkan saya menjatuhkan ini, spidol, ya, menjatuhkan spidol ini. Kemudian saya tangkap ini. Itu gerak lurus atau bukan? Spidolnya saya lepas. Jadi misalkan saya lepas, ya, ya, di proses ini termasuk gerak lurus atau bukan? Ya, termasuk gerak lurus. Kenapa kok disebut sebagai gerak lurus? Karena ya tidak berbelok atau lintasannya berubah garis lurus. Bisa vertikal, bisa horizontal. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti jangan-jangan bisa mengerjakan semua soal-soal matematikanya ini, tapi suruh nyari contohnya bingung, gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi gerak lurus ya, yang penting lintasannya lurus, ya itu gerak lurus. Gitu. Gerak vertikal ke atas, vertikal ke bawah, itu gerak horizontal gitu ya. Jadi lintasannya berupa garis lurus. Itu adalah yang disebut sebagai gerak lurus. Oke. Yang paling kiri sudah ya. Oke, yang kiri saya hapus gitu.
Yang ini sudah ya. Yang tengah. Sudah ya ini ya. Belum. Walah, belum. Silahkan lanjutkan. Oke, kalau sudah. Tadi akan saya lanjutkan contoh ya, demi contoh. Itu adalah GLB, rumusannya hanya ada satu itu. Kemudian kita akan kita beri contoh, kemudian dari contoh itu nanti kita akan membuat bagaimana grafik hubungan antara S dengan T, kemudian grafik hubungan antara P dengan T. Jadi ya, ini contoh. Sekarang. Contoh benda yang bergerak GLB. Jadi persamaan posisinya misalkan GLB, berarti ini adalah misalkan T plus 1 meter. Ini ya. Jadi T plus 1. T plus 1. Jadi itu adalah, atau boleh juga misalkan 102 gitu juga boleh ya. 2T plus 1. Jadi itu adalah persamaan posisinya sebagai fungsi waktu. Nah, maka kecepatannya berapa berarti? Persamaan kecepatannya bagaimana? Atau diferensial dari posisi terhadap waktu. Dari 2T plus 1. Berapa ini? T-nya kan pangkat 1 ya. 1 kali 2. 2. T pangkat 0. 1. Turunan dari 1. 0. Jadi kecepatannya persamaannya hanya ini. 2. Ya. Nggak ada T-nya, Pak? Nggak ada. Kalau seperti ini, maka setiap saat nilainya tetap 2. Itu yang namanya GLB. Kecepatannya konstan. Bagaimana dengan percepatannya? dV per dt. Turunan dari 2i. Berapa ini turunannya? 2. 2 kalau diturunkan terhadap T 0. Jadi ini sama dengan 0. Nah, ini tadi. Ya, percepatannya 0. Jadi kalau secara matematis seperti ini. Ya, di sini juga cocok. Di sini 0, ketika dihitung di matematikanya juga 0. Jadi ya, jadi percepatannya adalah 0. Nah, sekarang dari contoh ini ya, contoh. Nanti contoh ini, contoh khusus. Kemudian nanti akan kita coba membuat grafik hubungan antara S dan T. Jadi grafik S dengan T. Jadi kalau misalkan di sini ada, ini ya, T, dan di sini ada S. S itu perpindahan, yang ini. Jadi kalau misalkan T-nya 0, S-nya berapa berarti ini? 2 kali 0, berapa? Tambah 1? 1. Berarti ketika T-nya 0, S-nya 1. Ya. Kemudian ketika T-nya 1, 2 kali 1, 2. Ditambah 1, 3. Berarti ini. 3. Ini ya. Kemudian ketika ini 2. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Nah, ini. Kemudian kalau ini 3. 3, 2 kali 3, tambah 1, 7. Dan ternyata kalau dihubungkan titik itu, dia akan membentuk garis lurus gitu ya. Ini kurang sini dikit ya. Jadi kalau GLB, maka S dan T-nya
Kalau digrafikkan, dia akan berupa garis lurus. Ini akan kalau dia bergerak menjauhi pengamat atau menjauhi titik acuan. Tapi kalau miringnya ke sana, berarti dia mendekati titik acuan atau menuju ke titik pengamat atau acuan. Gitu ya. Jadi ini, jadi cirinya dia geraknya, garisnya S dan T-nya adalah berupa garis lurus. Yang tengah sudah ya ini ya. Lalu bagaimana dengan grafik V dan T? Grafik antara V dan T. Ini persamaan ini. Grafik ini ya sekarang grafik hubungan antara V dan T atau ini nilainya aja ya, nilai V. Oke, ini saya buat ke sini aja, terlalu tinggi. Jadi menghemat ruang ya, kita hemat ruang. Jadi ini adalah misalkan T, kemudian di sini adalah V. Nah persamaan kecepatannya ini kali adalah 2i. Pada saat T-nya 0, nilai V-nya berapa? 2. Pada saat T-nya 1, nilai V-nya berapa? Ada T-nya pada ini? Ada, ya berarti tetap 2. Ya. Oke, 2. Ketika T-nya 2, nilai V-nya juga 2. Kan tidak ada T-nya ini ya. Kemudian ketika ini 3, juga 2. Nah, maka kalau dibuat grafiknya, nah ini. Ya. Jadi P-nya konstan, maka nilainya setiap saat tetap. Kalau awalnya 2, ya seterusnya 2. Kalau awalnya 3, ya seterusnya 3. Ya. Jadi ini grafik hubungan antara ST dan V dan T. Nanti tinggal kalau ini dihilangkan angkanya juga nggak masalah ya. Jadi intinya dari sana. Jadi kalau misalkan kemudian saya misalkan memiliki soal ini. Yang ini sudah atau belum? Sudah ya, saya hapus ya. Diberikan kurva atau grafik. Nah, misalkan ini ya, bisa. Misalkan ada grafik ini. Ini adalah T, kemudian sini adalah V, gitu ya. T, kemudian V. Nah, kemudian ada kurvanya seperti ini. Nah, ini pergerakan benda. Ya. Pergerakan benda. Jadi kalau misalkan ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Nah, manakah dari potongan A, B, B, C, C, D itu yang merupakan GLB? Mana yang GLB? AB, GLB itu bukan? Bukan. Kenapa kok bukan? Karena GLB kan V-nya selalu datar. Jadi potongan AB ini bukan GLB. Lalu GLB-nya yang bagaimana? B ke C. Ini adalah GLB. Kalau A ke B nanti karena dia perubahan kecepatannya ada. Dari 0 menjadi lebih besar. Kemudian kalau C ke D, ini juga GLBB karena berubah dari ada nilainya menjadi berhenti. 0. Ya. Oke, itu kalau hubungan antara V dan T. Oke, kemudian kalau seperti ini, ada soal lagi misalkan. Ini adalah T, kemudian di sini ada S, gitu ya. Bentuk kurvanya sama, grafiknya. Nah, ini A, B, C,
D. Tapi hati-hati, S dan T. S dan T. Ya. Untuk AB, itu apa? A, B. Berarti GLB itu bukan? G, LB. Ya. Jangan ragu. Yang penting dia miring lurus seperti ini, GLB. Meskipun mulainya dari 0, tidak masalah. Ya. Ini tidak harus 0 ya. Oke. Jadi itu GLB. Kalau BT, BT itu adalah berhenti. Kenapa kok berhenti? Posisinya tetap. Misalkan ini 10 gitu ya, misalkan jarak ini 10 meter dari titik acuan. Dari B ke C ini kan selalu 10 meter. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan saya bergerak, ini ya, sekian detik saya bergerak, kemudian berhenti selama sekian detik. Nah, pas proses berhenti ini, saya berada di sini. Kemudian pas waktunya C, saya balik ke sana. Menuju ke titik asal, sehingga perpindahan saya menjadi 0. Gitu ya. Jadi kurva ini berarti gerakannya adalah ini perpindahan ya. Jadi dari titik acuan saya menjauh. Ya, menjauh sampai misalkan 10 meter. Setelah itu berhenti selama beberapa saat, saya itu balik lagi. Saya kembali ke titik acuan sehingga perpindahan saya menjadi 0. Gitu ya. Jadi ini 0 perpindahannya. Jadi berhenti, kemudian yang C ke D ini juga GLB. GLB, tapi ini menjauhi acuan. Kenapa menjauhi acuan? Karena dia semakin lama semakin jauh, nilainya semakin besar. Kalau yang C ke D berarti menuju ke acuan, karena semakin lama menjadi 0. Jadi ya, itu maksud dari kurva itu. Jadi kalau disajikan, jadi kurva ini meskipun gambarnya beda, itu maknanya jadi beda. Gambarnya sama ya, gambarnya sama, tapi artinya beda. Kenapa? Karena besarannya beda. Ini S, kalau ini B. Ya. Oke, jadi itu adalah GLB. Ini juga termasuk GLB, karena lurus. Tapi miringnya ke sini berarti dia menuju ke titik acuan, mendekat, ya, tidak menjauh. Kalau yang A ke B itu dia sedang menjauh. Oke, itu GLB. Nah, berikutnya yang kedua ada gerak ya. Gerak lurus, berubah beraturan. Atau ini adalah GLBB. Kalau GLBB cirinya apa? Kecepatannya bagaimana? Kecepatan berubah apa tetap? Berubah. Nah, konstan tadi kan GLB. Ya. Baru yang percepatannya percepatan tetap atau konstan. Ini ya, jadi percepatannya konstan. Nah, persamaan yang ada di GLBB nanti ada 3 persamaan yang wajib dihafalkan. Jadi ada VT, ini persamaan 1 gitu ya. VT, V0 plus AT, kemudian persamaan yang kedua, S, perpindahan. VT itu berarti kecepatan akhir, V0 kecepatan awal. Ya. Kecepatan akhir, kecepatan awal. Ini adalah V0 T plus setengah AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat. Ini hasilnya V dot V ya. VT dot VT. Ini sama dengan V0 kuadrat plus 2A dot S. Nah, 3 ini tahu dihafalkan, ya, 3 persamaan. Jadi kalau misalkan saya menyebut persamaan 1, berarti nanti yang ini. Ya.
Persamaan 2 berarti yang ini. GLBB persamaan 3 berarti yang ini. Gitu ya. Bisa beri nomor sekalian 1, 2, 3. Jadi itu adalah GLBB ya, GLBB. Contohnya ini. Contohnya nanti misalkan S sama dengan T kuadrat J misalkan gitu ya. T kuadrat J. Maka V-nya ini adalah turunan dari S terhadap T. Berarti T kuadrat diturunkan menjadi 2TJ. Ini persamaan V-nya. Kemudian kalau A-nya, berarti itu adalah turunan dari V terhadap waktu. Jadi turunan dari 2T ya, turunan dari 2T ini, D per DT dari 2T pada arah J, maka ini menjadi 2J. Meter per sekon kuadrat, yang ini meter per sekon, yang ini meter. Jadi ini persamaan posisi, persamaan kecepatan, percepatan. Tidak ada T-nya, berarti percepatannya konstan. Ya, silakan dicatat dulu. Amru, tolong difotokan yang dari sini. Kelihatan siswanya. Nanti kirimkan ke saya lihat ya. Dari sini atau? No. Ke sini jangan tahu sudah. Yang penting ada akses. Sudah atau belum? Sudah. Oke. Oke, selanjutnya kalau sudah, kita akan buat grafik untuk yang GLBB. Ya. Tadi kan grafik untuk GLB antara S dan T, kemudian V dan T. Nanti yang berikutnya adalah GLBB. Nah, sebelah timur sudah ya. Kalau belum, jadi masih ada yang belum. Yang ini sudah. Nah, oke, saya hapus ya, yang sebelah timur. Kita akan buat grafik untuk gerak ini. GLBB. Nah, persamaan geraknya ini ya. Jadi S sama dengan T kuadrat, misalkan contoh gitu ya. Walaupun nanti tidak harus seperti itu. Gitu. Jadi untuk grafik S dan T. Ini T, ini ada S, ini 0. Dan situ diketahui untuk S sama dengan T kuadrat. Berarti ketika T-nya 0, S-nya berapa? 0 kuadrat hasilnya 0. Ini ya. Kemudian kalau ini 1 kuadrat 1 ya. Kalau 2 kuadrat kali ini 4. Kalau 3 misalkan sini 9 gitu ya. Nah, maka nanti untuk GLBB S dan T-nya itu berupa garis melengkung gitu ya. Kalau ini dipercepat, nanti diperlambat berarti dia ke sana melengkungnya. Oke. Kemudian dari sini kita juga peroleh V sama dengan 2T. Nah, kemudian kita buat grafiknya. Grafik
V dengan T. Di situ diketahui V sama dengan 2T. Ini T, kemudian ini ada V. Kalau T-nya 0, berarti V-nya berapa? 2 kali 0? 0. T-nya 1, berarti 2 kali 1? 2. Ini 2, 2 kali 2? 4. Ini 3, 2 kali 3? 6, gitu ya. Nah, maka untuk GLBB, grafik V dan T-nya adalah seperti ini, garis lurus. Ya, V dan T. Yang bergabung. Oke, itu adalah V dan T. Kemudian bagaimana dengan A, percepatannya? Grafik A dengan T. Ini T, di sini ada A. Di sini kita tahu A-nya adalah 2. Ya. Berarti kalau T-nya 0, nilainya 2. T-nya 1, 2. T-nya 2, A-nya juga 2. T-nya 3, A-nya juga 3. Jadi untuk GLBB, maka nilai percepatannya tetap jadi seperti ini. Nah, jadi nanti melihatnya ini. Ini dan ini. Gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan soal tadi kan kita punya soal gambarnya ya tadi ya. Kalau yang V dengan T tadi, maka yang miring nanti kan GLBB. Kenapa GLBB? Ini miring, ada perubahan kecepatan. Jadi kecepatannya dari waktu ke waktu nilainya berubah kecepatannya. Ya. Nah, sekarang contoh kalau misalkan seperti ini. Ini saya hapus bagian yang ini. Ini sudah ya. Kalau misal ini ya. Ada kurva atau grafik antara V dan T. Ini contoh. Grafik antara V dan T. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Mulai dari 0 misalkan. Kemudian ke sana. Kemudian begini. Nah ini ya. Nah, misalkan ini 4. Ini 10, 12, 8. Grafik hubungan antara V dan T seperti itu. Sekarang antara 0 sampai 4. Antara T 0 sampai 4. Gerakannya apa ini? GLB atau GLBB? Ini V dan T. GLBB. Kenapa kok GLBB? Karena nilai kecepatannya nilainya berubah dari 0 menjadi 4 selama 4 sekon. Percepatannya berapa berarti? Percepatannya berarti cara hitungnya bagaimana? Dari sini, kalau di grafik. Dari delta V per delta T. Dari 0 menjadi 4, berarti 4 dikurangi 0, waktunya antara 0 sampai, waktunya juga ini. Dari kurva ini. Ya. Berarti berapa ini? 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian kalau ini, antara 4 sampai 8 detik, GLB atau GLBB? Cara melihatnya begini, kecepatannya saat di sini berapa?
4 saat di sini. 4. Kecepatannya berubah atau tetap? Tetap. Kalau tetap namanya GLB. Itu ya, cara baca grafik. Sekarang kalau dari 8 ke 10 detik. GLB atau GLDB? GLDB. Berapa percepatannya? Delta V per delta T. Berapa itu? Dari 4 menjadi 8. Berarti dari 4 menjadi 8. Waktunya berapa? 8 menjadi 10. Berapa ini berarti? 4 per 2. 2 meter per sekon kuadrat. Dipercepat. Ya. Sekarang kalau dari 10 ke 12 detik, GLB atau GLDB? GLDB. Berapa percepatannya? Sama dengan delta V per delta T. Kecepatannya berapa ini? 8. Yang awal taruh di sini. Yang sekian? Kecepatannya? 0. Waktunya? Min 8 per 2. Hasilnya? Min 4. Apa maksudnya min di situ? Ya, diperlambat. Diperlambat sampai berhenti. Karena kecepatan akhirnya kan 0. Kalau plus seperti ini berarti dipercepat. Ya, sementara itu dulu ya. Sementara ini dulu. Silakan dicatat. Kemudian kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang, gitu ya. Sambil menunggu bel, silahkan dicatat atau difoto. Jadi saya akhir sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Yang dari rumah boleh meninggalkan Google Meet. Silakan dicatat atau difoto juga boleh.